At-Tarini ayat 9. Perhatikan, saya bacakan, tidak ada yang ikut. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Baik, sekarang kita lihat cara membacanya. Yang pertama, wal yakhsha, ya, bunyinya jangan sampai wal yakhsha, ya, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim bunyi min khalfihim dzurriyyah. Kalau habis nafas boleh berhenti di sini. Dzurriyyah, marbuto jadi ha, bukan dzurriyat, ya. Nah, kemudian mulai dari sini, min khalfihim, nun sungguh ketemu kha, cepat masuk, tidak boleh lama nunnya. Min khalfihim dzurriyyatan di, baris dua ketemu do, ditahan, dikasih lama, jadi tidak boleh cepat. Dzurriyyatan di, ya, tapi dzurriyyatan dhi'afan khafu, dhi'afan and khafu alaihim. Kemudian falyattaqullaha, tebal, Allah wal yaqulu, hati-hati, bukan wal yaqulu, wal yaqulu qawlan sa, baris dua ketemu sin, ditahan, kasih lama, ikhwa, qawlan sadida, ya, dua harokat, sadida. Ya, baik, saya baca 3 kali, tidak ada yang ikut, silakan disimak sampai di sini dulu, ya. Ya, atau bisa juga sekalian, nanti kita lihat. 1, dengarkan, tidak ada yang ikut. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu alaihim. 2, dengarkan. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu alaihim. 3, dengarkan, tidak ada yang ikut. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu alaihim falyattaqullaha sebentar, ya, dilanjut. Yang ketiga, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu alaihim. Sekarang ikut semua, tidak ada yang diam, sama-sama baca. 1, 2, 3. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu alaihim. 2, ikut semua. 1, 2, 3.
وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. Dua, ikut semua. 1, 2, 3. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. 3. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. Alhamdulillah. Murajaah 1 kali. 1, 2, 3. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. Ya, ini berikutnya dengarkan. فليتقوا الله وليقولوا قولا baris 2 ketemu sin lama. قولا سديدا. 2, dengarkan. فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. 3. فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Ya, ikut semua. 1, 2, 3. فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. 2, ikut semua. 1, 2, 3. فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. 3. 1, 2, 3. فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Ya, ayo kita meroja sama-sama. 1, 2, 3. فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Ya, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Baik, sekarang perhatikan. Ini masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya tentang orang-orang yatim, ya. Wal yakhsha, dan hendaklah takut kepada Allah. Wal yakhsha, dan hendaklah takut kepada Allah. Alladzina, orang-orang yang lau taraku, sekiranya mereka meninggalkan min khalfihim, di belakang mereka, zurriyatan, keturunan, anak keturunan, dhi'afan, yang lemah, yakhafu, yang mereka khawatirkan atau mereka takutkan, alaihim, terhadap kesejahteraannya. Jadi orang-orang yang diberikan amanah kepercayaan untuk memelihara anak-anak yatim, ya, demikian pula harta yang dititipkan kepadanya, hendaklah mereka itu takut kepada Allah, ya, dalam memperlakukan anak-anak yatim. Maka jangan sampai mereka berlaku zalim kepada anak-anak yatim, sehingga nanti saat dia meninggal dunia, sementara dia masih memiliki anak keturunan yang kecil-kecil,
Justru Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak keturunannya itu menjadi lemah dan tentunya tentang kesejahteraan mereka. Ya, jadi ketika kita mendapatkan amanah memperbaiki anak-anak orang, maka perbaikilah dengan baik, laksanakan amanah dengan baik. Begitupun balasan Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang andaikan kita meninggal dunia dan masih ada keturunan kita yang bahkan masih kecil-kecil, maka insya Allah Allah juga akan jaga lewat perantaraan orang lain juga. Nah, tapi sebaliknya takutlah kepada Allah, wal yakhshalladzina, dan hendaklah takut kepada orang-orang ya, kalau seandainya dia diberikan amanah berlaku zalim, menghardik anak yatim, ya, memukul, menindas dan seterusnya, karena bebas dia bisa melakukan karena anak yatim itu tidak punya bapak dan tidak punya ibu, maka harusnya dia takut andaikan mereka juga punya anak seperti itu masih kecil-kecil sementara dia sudah meninggal dunia, ya, dan Allah bisa membalasnya dengan keadaan mereka yang lemah dan tentunya tentang kesejahteraan mereka dari sisi ekonomi. Atau bisa juga diartikan bahwa kalau hari ini kita masih hidup dan masih ada anak-anak kita, maka semestinya kita berikan juga pelajaran kepada mereka untuk bisa mandiri, belajar mandiri, ya, tidak manja terus. Sebab dengan ikhtiar atau usaha kemandirian yang dilakukan oleh setiap anak, itu juga bagian daripada pendidikan mereka sejak dini untuk menghadapi masa depannya. Ya, sebab kalau tidak mandiri maka anak-anak itu bisa bu'afan, mereka bisa lemah. Bahkan kita bisa khawatirkan alaihim atas kesejahteraan mereka. Kenapa? Karena selalu tergantung sama orang lain. Makanya coba lihat bagaimana Rasulullah SAW sejak kecil beliau meninggal, bahkan masih dalam kandungan meninggal orang tuanya. Ya, usia belum 10 tahun meninggal lagi bapaknya. Dan Rasulullah SAW dididik oleh pamannya untuk senantiasa belajar mandiri, berdagang, mengembala kambing, dan berbagai macam yang lain. Ya, didikan atau tempaan dari sang paman, yaitu Abu Thalib. Nah, demikian pula kita Bapak Ibu sekalian, yang meninggalkan anak keturunan, andaikan kita meninggal lebih duluan, maka semestinya anak-anak yang kecil itu diajarkan kemandirian. Karena sesungguhnya kecerdasan itu bukan berdasarkan hanya intelektual saja, ya, tapi bagaimana sang anak itu bersikap. Nah, dan tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar saat kita masih hidup, ya, siapapun itu, bukan cuma anak yatim sebenarnya Bapak Ibu sekalian, tapi anak-anak tetangga atau anak-anak secara umum, ketika kita berada di sisi mereka, maka berikan ketenangan. Jangan suka meneror, menzolimi, mengintimidasi, menghardik, dan berbagai macam tindakan-tindakan yang lain, baik kata-kata maupun perbuatan. Karena ini bisa saja dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala saat kita meninggal dunia, padahal kita masih memiliki anak-anak keturunan, ya. Al jazaul jinsil amal, ya. Jadi balasan itu al jazau min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan perbuatannya. Nah, oleh karena itu dalam memperlakukan anak-anak orang lain, maka perbaiki sebagaimana ketika kita nanti mengharapkan juga saat kita meninggal dunia, andaikan kita punya keturunan masih kecil-kecil, Allah Subhanahu wa taala yang jaga. Sebaliknya kalau kita tidak memperbaiki hubungan dengan sesama manusia, apalagi anak kecil, maka ini bisa menjadi kekhawatiran kita kalau kita sudah meninggal, bagaimana nasib anak-anak kita ke depannya. Ya. Falyattaqullah. Oleh sebab itu, falyattaqullah. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertawakal kepada Allah. Mereka bertakwa kepada Allah. Ya, bertakwa, berusaha menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap perlakuan anak yatim atau perlakuan anak kecil, maka lakukan. Begitupun dengan larangan Allah, jangan dilakukan. Dan secara khusus disebutkan oleh Allah, wal yaqulu, dan hendaklah mereka berbicara qaulan sadida, ya, dan hendaklah mereka berbicara dengan kata-kata yang benar, kata-kata yang, karena dalam ayat yang lain qaulan ma'rufa, qaulan baligha, qaulan sadida, ya,
qaulan layyinan, dan seterusnya. Banyak sekali tentang qaulan di dalam Al-Quran, perkataan-perkataan. Semua itu mengarah pada perkataan yang baik. Nah, termasuk diantaranya adalah qaulan sadida. Qaulan artinya perkataan yang benar. Nah, Bapak Ibu sekalian, coba lihat dalam surah Al-Ma'un itu, Allah Ta'ala berfirman, "Ara'aital ladzi yukadzibu biddin?" Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Apa ayat pertama ya setelah ayat ini yang disebutkan oleh Allah, atau di ayat kedua dalam surah Al-Ma'un? "Fadzalikal ladzi yad'ul yatim." Maka itulah orang yang suka menghardik anak yatim. Itu nomor satu di situ. Setelah Allah bertanya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ternyata orang yang suka menghardik anak yatim adalah orang yang mendustakan agama. Nah, kalau sudah mendustakan agama seperti ini, maka ancamannya adalah neraka. Ternyata di dalam ayat ini Allah memerintah kita untuk tidak menghardik anak yatim, tetapi wal yaqulu, dan hendaklah mereka berbicara qaulan, perkataan atau dengan tutur kata sadida, yang benar. Yang benar yang dimaksud di sini adalah sopan, santun, menyayang, ya. Kemudian tidak ada intimidasi, tidak ada hardikan, tidak ada marah-marah. Ya, bahkan mungkin sang anak melakukan kesalahan, anak yatim ini kita elus-elus kepalanya sambil kita peluk, ya, sapu punggungnya. Ya, Masya Allah, ini luar biasa. Karena dengan memperbaiki keadaan anak yatim di dunia, apalagi dengan memberikan kata-kata yang lembut, kata-kata yang baik, nah, ini bisa menjadi alamat kebaikan kita di akhirat kelak. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, oleh karena itu, siapapun di sekitar kita, ini pelajaran bagi kita semua, bahwa tidak harus anak yatim, tapi anak-anak kecil adalah mereka generasi yang insya Allah ke depan akan menjadi generasi pelanjut kita. Jangan kita menganggap bahwa mereka masih anak kecil, lalu kemudian seenaknya. Ingat, ya, ingatan anak kecil itu, memori anak kecil itu sangat tinggi. Ya, jangka waktunya lama. Dia akan ingat terus masa kecilnya, begini-begini. Jadi anak yang mendapatkan intimidasi, perlakuan, ya, hardikan dan seterusnya, itu sebenarnya tidak bagus. Ya, tetapi ketika diberikan kata-kata yang baik, kata-kata yang lembut, nah, maka ini bagian daripada qaulan sadida, dan bagian juga daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.